bersiap-siap berangkat ke Nglirit Tuban untuk melakukan eksplorasi di sana. Gimana Mas Sul? Oh, insya Allah minta doanya aja buat teman-teman atau pemirsa setia dan Berdebat TV. Kita mau ini ada undangan untuk mengupas misteri atau air terjun di Nglirit Tuban. Minta doanya aja biar kita bisa mengungkap apa yang sedang terjadi di sana. Kita juga belum tahu ya apa ulangnya di sana yang jelas tentang menguak kenapa kok sering terjadi hal-hal mistis. Apakah benar gara-gara satu hal atau apa? Yang penting air terjun itu tetap bisa dibuat tetap Wisata olahraga tempat. Ini kebetulan kantor kita. Jadi sementara Untuk Arjuna Pervicalar sementara tutup 1 hari. Kita mau trip ke Tuban. Oke. mau liburan juga. Ya, doanya dari teman-teman. Doanya ya, mudah-mudahan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Condor Dipo TV. Kali ini kita keluar di luar kota lah. Ya. Ada di Tuban. Kalian refreshing ya. Ya, tepatnya di Nglirit, air terjun Nglirit. Seperti di belakang saya ini. Kita sudah bersama Bapak siapa? Bapak Multazam? Bapak Multazam dengan? Iya, Bapak Ngadi. Oh, Bapak Ngadi. Pak, kan kita mendapatkan informasi nih bahwa di air terjun Nglirit ini terdapat sebuah mitos yang melegenda. Ini sebenarnya ceritanya bagaimana sih, Pak? Iya, ya kebetulan saya di sini juga baru mengelola 3 tahun dan jauh sebelum saya mengelola itu banyak cerita-cerita seperti itu memang ya. Terus kebetulan juga sebelum saya mengelola di sini itu banyak sekali kejadian-kejadian aneh di sini, makanya sehingga masyarakat sini itu memitoskan seperti itu. Tapi kalau saya kurang setuju lah dengan mitos-mitos seperti itu. Ada sekitar 10 sampai 12 Pak Ngadi ya, 12 kali kasus tenggelam di sini ya, kejadian seperti itu. Termasuk yang terakhir kemarin anak Gresik. Iya, perempuan itu yang terakhir. Terus alhamdulillah begitu saya mengelola di sini, di bawah juga saya kasih petugas antara 2 sampai 3 petugas. Di situ juga kebetulan saya sekolahkan, jadi ada sertifikatnya, sertifikat safety, sehingga di sini jangankan kok mandi, renang, mendekat saja tidak diperbolehkan. Oh, gitu. Karena di situ itu sangat dalam, ada sekitar 30 meter kedalaman air itu, terus di bawah juga ada pusaran air, terus di bawah juga banyak karang, banyak kayu-kayu yang dulu tahun 77 itu banjir bandang kan, banyak jati-jati yang tertantap di bawahnya. Sehingga ini ternyata yang menyebabkan Ketika korban nggak bisa muncul betul di situ tersangkut batu karang atau apa itu di bawahnya. Terus karena saking dalamnya
di tengah itu juga sangat dingin sehingga orang kalau mau renang itu kram pasti. Ketika kram langsung ada pusaran air tadi. Itu cerita pendeknya seperti itu. Jadi ketika ada orang yang jatuh itu menurut legenda mitos itu nanti kita pecahkan Pak di sini. Benar enggak sih ada legenda katanya ada putri ngeliripnya itu yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, terjadinya kejadian aneh-aneh gitu loh. Cuman pernah mengalami kejadian aneh enggak Pak di sini? Nah, selama saya tugas di sini nggak ada yang kejadian aneh-aneh, nggak ada ya. Jadi selama saya menjadi petugas wisata air terjun 3 tahun itu tidak ada masalah apa-apa, tidak ada terjadi yang aneh-aneh. Ya, ya kalau logikanya dulu sebelum dikelola kan nggak ada petugasnya, sehingga nggak ada yang ini dalam ini bahaya, ini kan nggak ada. Akhirnya orang leluasa dengan bebas renang, bebas mandi seperti itu. Jadi nggak ada batasan-batasan mana yang bahaya, mana yang enggak. Betul. Jadi menurut laporan yang untuk mengupas mitosnya itu nanti kita lakukan mediator nanti malam. Benar tidaknya nanti kita kesimpulannya nanti malam kayak gitu Pak ya. Nah cuman saya tadi sudah melihat, saya tadi sudah sempat ngomong sama bapaknya. Saya di dalam ini memang ada seperti karang gitu loh Pak. Bentuknya kayak gini loh, lengkung gini loh. Nah air terjunnya itu jatuh sini. Lah sini kan balik gini kan. Nah akhirnya menyebabkan pusaran. Lah kenapa si korban itu nggak bisa naik ke atas? Soalnya nyangkut di sini. Nyangkut di karang itu. Nah nyangkut di karang itu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih kalau menurut saya. Menurut cerita bapak juga nggak ada masalah. Cuma nanti kita kupas lagi lebih dalam penelusuran nanti malam aja. Nanti kita akan lanjut memediumisasi dan melukis nanti malam. Saksikan terus Condor Report TV. Sebelumnya bapak ini selaku apa? Oh iya. Kebetulan saya sebagai ketua Pok Darwis kelompok sadar wisata di air terjun Putri Ngelirip ini. Sebelah saya ini Pak Ngadi sebagai wakil ketua. Itu beliaunya juga aktif di bawah air terjun ini untuk menjaga wisatawan yang datang di sini. Terima kasih Pak. Oke. Sebelumnya Siap. kita nanti malam akan melakukan penyelidikan. Saksikan terus Condor Report TV. Terima kasih Pak. Oke. Nanti kita Malam ini kita akan melakukan penelusuran di area air terjun Ngelirip. Sekarang jam berapa Mas Yuf? setengah 10 lebih lah. Setengah 10 lebih ya. Cocok lah untuk melakukan penelusuran ini. Pertama kita mau kemana dulu Mas Yusuf? Saya lebih tertarik kepada titik-titik di sini loh. Kelihatan enggak kamera? Daerah gua itu ya. Yang ada gua. Di sini. Itu energinya lumayan sih. Maksudnya ada yang positif, ada yang negatif kayak gitu loh. Kita ke sana. Alah, dialikin ya. Sebenarnya saya penasaran ini yang ada di dalam sini masalah. Yang ada di dalam sini tuh, yang ada di dalam air ini saya deteksi itu ada satu benda itu saya kurang paham ya, benda itu apa ya? Nanti kita coba tanya ke mediator saja ya. Nah, kalau itu rupanya itu kan benda-benda di dalam air itu. Nah, di dalam air itu ada banyak sekali yang kayak kalau saya lihat itu seperti kayu. Kalau yang saya lihat itu seperti kayu. Cuman apa ya? Saya nanti kita buktikan apa itu sebenarnya yang ada di dalam. Kelihatan itu lah. Nah, ini. Di dalam itu ada seperti kayu, nanti kita buktikan.
Ini. Saya mau deteksi energi lagi. Nah, kalau di sana, begini, kameramen. Kalau di titik, nah ini, nah kalau di titik sana itu saya melihat sosok-sosok ya sepertilah kuntilanak biasa. Setan pada umumnya Ya, lah ya. ada setan-setan pada umumnya. Cuman saya juga penasaran dengan legenda Nyai Nglirip ya. Ya, Nyai Nglirip. Nyai Nglirip. Ya bagus. Ya. Kita kan penasaran dengan legenda Nyai Nglirip ya. Iya berapa salah? Makanya aku pengen tahu persis legendanya itu tuh seperti apa gitu loh. Sosoknya Makanya tuh malam seperti ini apa ya? akan kita ungkap Benar apa enggak? kebenarannya Iya, itu gitu loh. bagaimana. Terus Nanti melalui wisata-wisata mediator ya. wisata-wisatawan yang kesini yang tenggelam seringkali tenggelam di sini tuh karena apa? Cuman saya sendiri penasaran di dalam sini ada benda apa gitu loh. Seperti kalau saya lihat itu seperti kayu. Kok bisa lah ya? Nah, Aduh, jadi kayu besar panjang. kita lihat atas itu kelihatan enggak? Ada putih tuh. Ada putih? Kelihatan enggak ada putih? Ya, ya. Nah, itu apa namanya? Iya, energi-energi yang dari sini aja sih. Kalau Mas Yusuf lihat di sini tuh ada energi apa aja di sini? Kalau saya Tempatnya lihat, dingin yang di situ tadi? kalau saya lihat ini di nah di situ Ya. itu seperti ada gapura, Gapura. gapura tinggi sampai Gapura sampai- gaib ya. Gapura gaib. Tapi ini positif. Ini positif. Ya kita kan hidup selalu berdampingan. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau kita Iya, kok karena ini. karena ya apa kan. Oh, peten itu terus. Ganti-ganti kuning peten terus. Dulu ada teman saya yang desa sini Mas Yusuf. Tadi Katanya ada seekor naga. Itu bener apa enggak? Apa cuma mitos orang sini? Naga, mitosnya naga. Iya, naga. Kalau dari tadi saya lihat nggak ada naga di sini. Nggak ada naga ya? Cuman belum tahu sih nanti bagaimana ya. Terus ada kayak apa ya? Siluman kodok lah. Hah? Siluman kodok. Siluman Mana saya nggak tahu. Baru tahu ada apa ya? Goib silumannya tuh berubah wujudnya jadi kodok tuh. Saya terus terang saya belum tahu siluman kodok itu Kayak nggak seperti ada seram-seramnya gitu. kalau tadi Kodok. saya lihat sholat asar tuh di sini. Hah? Sore pas tadi kan saya tawasul, terus saya tawasul di sini juga. Insya Allah itu saya kelihatan ada ular kayak naga itu kecil. Nah, pas di Ular. air terjun ini, nah, pas di bawah air terjun tengah-tengah ini ada sosok ular. Terus di atasnya itu tadi saya ketemu sama Mbak Jabar, siapa Jabar itu namanya. Ada makam di atas. memang ada makam di Ya, atas. di atas. Cuman Sholat kita kan- pas ketemu kita tawasul minta izin supaya kita itu enjoy gitu, menelusuri apa yang terjadi di apa itu air terjun Nglirip ini. Nah, nanti kita buktikan pada waktu mediumisasi tadi. cuman kita fokusnya bukan ke Mbak Jabar ya, Ya. fokusnya ke Air terjun air Nglirip. terjun aja. Cuma saya kan izin, ini kan wilayahnya Mbak Jabar, kita masuk wilayah. Jadi kita tidak apa ya? Tidak asal kesini lah. Jadi kita izin Kan dulu izin dulu tawasul. ke sesepuh dari daerah sini. Oke. Langsung saja kita mau iya. mediumisasi ya. Kita akan melakukan mediumisasi di atas ya. Karena di sini tempatnya nggak memungkinkan lah untuk mediumisasi. Ya bahaya khawatir juga kan nanti. bahaya. Nanti loncat ke sana. Air. Iya, masuk ke air. Masuk ke air. Bingung sini deh. Sebenarnya masuk ke air nggak masalah sih. Tinggal seger. ganti baju seger. Seger. Nggak bawa handuk Tapi terlepas dari itu, suasana sini keren loh ya. Keren emang Bagus, suasananya itu suasana bagus. keren. Jadi nonton tempat rekreasi itu sangat indah. Atar terjunnya kan tinggi nih. Nah, tinggi loh, ke sini jeram. Sampai ke sana. Tapi yang penting keselamatan lah nomor satu. Ya, Kita oke. makan dulu keselamatan. Siap. Lanjut ya Mas. Lanjut ke atas. Ayo, lanjut. Saksikan terus Condro Dipo TV.
Kali ini kita akan melakukan mediumisasi dari salah satu penunggu yang ada di air terjun Ngelirip. Monggo Mas Yusuf. Kita mau mencari dan menggali informasi tentang mitos Putri Ngelirip atau mitos yang berkembang di masyarakat tentang air terjun Ngelirip. Jadi masyarakat itu tidak ragu lagi kalau misalkan mau wisata ke sini, jadi jelas. Jadi bahwa di air terjun Putri Ngelirip ini Sejarahnya positif. bagaimana Nah, sih? sejarahnya itu bagaimana? Jadi biar warga sekitar atau warga di luar daerah Tuban bisa nyaman istilahnya berwisata di daerah Putri Ngelirip. Bisa kita mulai Pak? Bisa. Sudah di pagar tadi. Sudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Namanya siapa? Boleh tahu Anda siapa? Boleh tahu namanya siapa? Boleh tahu namanya siapa? Siapa? Sendang. Empu siapa? Orang keras. Siapa namanya? Empu Empu Sendang. Sendang. Empu Sendang. Namanya Empu Sendang. Oh, namanya Empu Sendang. Sudah lama di sini. Sudah berapa lama Anda di sini? Sudah lama mendami di sini. Ya. Iya. Berapa tahun? Berapa tahun di sini? Sejak kapan? Berapa? Bisa suaranya dikeraskan. Saya enggak ganggu, cuma kepingin tahu informasi aja gitu. Ya, enggak tolong, minta informasinya. Sudah berapa lama? Berapa lama? Sudah berapa lama? Bisa tahu bagaimana awal mula wisata Ngelirip ini kok bisa sampai ke masyarakat itu, mitosnya sampai berkembang di masyarakat yang hal-hal aneh, bisa diceritakan? Gimana? Ada suatu apa? Orangnya. Oh, karena orangnya, karena tingkah laku orangnya, ya. Ya. Bisa lebih jelas lagi informasinya. Santai aja, santai. Santai, sabar, santai. Jangan takut, enggak usah takut. Saya enggak ganggu, jangan takut. Kalau saya lihat ada sosok lagi ya seperti ini, mungkin bisa dicari informasi yang lebih lanjut Mungkin lagi. ganti aja, ganti Iya, sosok. ganti sosok. Untuk penonton, untuk sementara untuk- ini ini kurang jelas apa untuk namanya? informasinya. Ganti. Mas Arul. Mas Arul. Arul. Terima kasih. Jadi tolong dikeluarkan dulu. Ada minum. Kamera. Kenapa kita kesulitan mencari informasi dari sosok yang bernama Empu Sendang ini? Karena energinya Mas Hakim tadi belum sempat sinkron, belum selaras lah. Jadi kita coba mediator Tolong lagi, minum air ya. Mas Arul. Kita coba menggali informasi lagi apa yang ada di dalam perjalanan kita kali ini. Saksikan terus sumber kita. Kita melakukan mediumisasi yang kedua karena tadi yang pertama sangat kurang informasinya.
mediatornya kurang bisa kurang selaras energinya dengan goib yang ada di sekitar sini. Jadi kita coba untuk mediasi yang kedua ini. Assalamualaikum. Tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Empuk Rajab. Empuk Rajab. Rajab. Grojok. Empuk Grojokan. Oh, empuk grojok. Oh, Asal air terjun. dari mana ini? Dari sana, yang sebelah kiri air terjun itu. Oh, kalian yang nunggu air terjun itu ya? Udah lama nunggu di sini. Sejak kapan? Sejak zaman pembonan. Sejak zaman Sunan Bonang. Lama banget berarti ya. Saya Islam Tanah Beliau. Oh, Yang mau bertugas kalian siapa? Yang mau bertugas jaga sini siapa? Saya sudah sini. Oh, sudah lama. nggak ada yang menyuruh ya. Jadi bisa minta informasinya asal mulanya mitos berkembang di masyarakat itu seperti apa? Asal mulanya mitos berkembang di masyarakat itu seperti apa? Ada yang lompat dari sana. Ada yang Ada yang lompat. ada yang lompat. Ya. Terus Mungkin bapaknya bisa tanya-tanya. Ada bapaknya. Pak monggo Pak, mengerti Monggo, Pak. tentang Pak. Ini bapaknya. Ya. Sini. Monggo, Pak. Jadi asal usulnya itu seperti apa? Bisa diceritakan. Bapak siapa? Prabu Grojokan. Tempuh. Sudah lama di sini. Tapi mengganggu tidak? Saya pernah mengganggu. Bisa ceritakan. Saya yang jaga di sini. Oh iya. Terus bisa ceritakan tentang asal mula kenapa kok masyarakat itu melihatnya itu mistis sekali. Sampai Ada takut. yang lompat dari sana. Oh, lompat. Bener Pak, ada yang lompat. Ada yang lompat. Itu Terus? tidak boleh ya? Tidak boleh ya. Harus melalui pintu gerbang itu ya. Tidak boleh lompat-lompat ya. Nggak ada hubungannya dengan pintu gerbang itu Pak. Itu terjun maksudnya itu terjun Oh. dari atas. Iya. Ya. Terjun dari Oh, atas. terjun. Bukan lompat ini Pak. Jadi terus tentang apa namanya? Kalau orang berenang di tengah-tengah itu nggak bisa kembali, itu bagaimana? Arusnya sangat keras. Di tengah-tengahnya itu. Ya. Terus kemudian Kemudian ada yang narik apa pakai arus itu. Tidak pernah. Oh, tidak pernah. Berarti Tidak asli, pernah ada yang seperti itu. berarti murni kena arus air ya. Ya. terus di dalam situ sebenarnya ada apa? Di bawah air terjunnya itu loh, ada apa sebenarnya? Banyak benda-benda yang terseret. Apa benda-benda apa itu? Benda Seperti apa? terseret gara-gara apa? Banjir. Pak, menurut kamu. Kayu. Terus sosok penunggu sini apa? Terus ada siapa lagi? Ada ular. Ular. Ada ular apa? Ular naga atau ular biasa? Ular biasa. Terus sosok ratu ngelirip atau putri ngelirip itu memang ada sosoknya? Saya tidak pernah menemuinya. Saya tidak tahu. Terus yang Oh, ngasih belum. nama Putri Lilit apa itu? Belum pernah melihat sosok putri ngelirip ya? Ya. Barangkali ada lagi Pak yang ditanyakan Pak. Terus apa namanya, kalau tenggelam itu diakibatkan oleh apa sih? Maksudnya yang di tengah itu udah berenang tenggelam nggak bisa balik itu gara-gara apa? Mungkin dia tersangkut. Di sana banyak barang-barang. Banyak karang juga. Oh gitu. Bisa dibuktikan ya? Ya, silakan kalian lihat sendiri. Dan tidak diganggu oleh bangsa kalian. Tidak pernah. Berarti nggak ada hubungannya dengan bangsa kalian ya? Iya. Berarti air terjun ini air terjun aman dong? Iya.
Terus apa namanya, ketika ada yang meninggal, apakah itu dibuat tumbal oleh bangsa kalian? Tidak pernah, saya tidak menemukan yang seperti itu. Saya Islam. Oh iya, iya. Ya karena Anda sudah diislamkan oleh Sunan Bonang tadi ya. Ya. Oh iya. Berarti mitos tentang Putri Ngelirip itu cuma hanya apa ya, kayak omongan orang-orang sekitar sini gitu ya. Hanya mitos itu. Anda belum pernah menemui Putri Ngelirip ya? Belum. Terus yang pemberi nama siapa itu? Terus terus yang kesini itu apa namanya, banyak disalahgunakan atau bagaimana? Untuk pengunjung lah, pengunjung. Ujungnya ada yang Pengunjungnya. menyalahgunakan, Ada pacaran Ada atau yang gimana? seperti itu. ada yang seperti itu. Seperti apa itu? Dia buat tempat mesum. Buat tempat untuk mesum. Dulunya, Pernah ada. oh dulunya pernah ada, tapi sekarang enggak kan? Jadi mungkin lebih di ini aja, lebih dilestarikan lagi aja ya alamnya. Jadi apa namanya, ada yang bertapa enggak di sini untuk ilmu atau apa gitu? Ada yang pernah tahu ada orang yang bertapa enggak? Ngilmu di sini. Pernah, tapi sekarang enggak. Intinya di sini sekarang udah nggak ada apa-apa. Ya. Bangsa kalian kan nggak bisa mengambil nyawanya manusia. Iya. Barangkali ada yang mengganjal atau apa Pak, yang mau Kira-kira larangan apa yang tidak boleh dilakukan di bawah air terjun? ya Jangan berbuat yang aneh-aneh. Contohnya seperti apa aneh-aneh? Entah itu laki dan perempuan. yang bukan muhrim maksudnya. Ya. Oh, Kalau sekedar pengunjung nggak apa-apa ya? Iya. kalau untuk berkunjung berwisata tujuannya bagus nggak ada masalah ya. Tapi kalau tujuannya aneh-aneh jangan. Kalau sekedar mandi aja enggak apa-apa ya? Enggak Tidak ditagih. apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi tetap ada batasan-batasan Pak ya. Ada batasan-batasan mana daerah yang nggak boleh dilalui, mana daerah yang boleh dilalui. Jadi murni bangsa Anda enggak ganggu pengunjung ya? Tidak pernah. Kenapa? Jadi kalau untuk dibuat mesum itu yang enggak boleh ya? Untuk pesan-pesannya buat masyarakat biar yang datang ke sini itu tuh tidak takut lagi dengan bangsa-bangsa Anda, karena pikiran mereka sudah masuk, mindsetnya itu berubah. Takut Pesannya biar nggak takut. biar enggak takut pengunjung. Saya tidak pernah mengganggu. Saya hanya menjaga di sini. Untuk apa ya, ular biasa tuh lebih duluan mana Anda dengan ular yang jaga sini? Lebih dulu mana? Saya. Lebih dulu Anda. Itu dari mana itu ular itu? Dari mana asalnya ular? Enggak, sosok ular tuh sebenarnya siapa sih yang jadi sosok ular itu? Enggak tahu. Namanya siapa namanya? Mungkin alam lain itu nggak mau urusin, itu urusan lu lah, itu Ini urusan saya. gua, ini urusan lu, ini urusan gua, dan dia itu nggak mau ngurusin orang lain kayak gitu loh. Tapi kamu kenal nggak sama siluman ular? Kenal. Apa termasuk bangsa kalian ya? Iya. Bangsa kalian enggak? Atau keluarga kamu? Enggak. Nggak ada hubungannya keluarga Ya. juga sih Pak. Ya, Terus jadi yang memberi nama Putri Ngelirip. Ngelirip itu siapa? Enggak tahu. Jadi mungkin bangsa ini nggak tahu yang memberi nama Putri Ngelirip karena belum pernah bertemu sosok dengan Putri. Putri Ngelirip. Jadi nggak bisa tanya jawab lah. Mungkin bangsa mereka nggak bisa tanya jawab. Jadi nggak tahu sebenarnya Putri Ngelirip itu siapa. Soalnya belum pernah ketemu. Jadi kita untuk sementara ini kita nggak tahu Putri Ngelirip seperti apa. Kalau Putri emang ada Mas? Putri kuntilanak tadi. Oh ya, Cewek. kalau sosok kuntilanak banyak ya. Jadi intinya kalau tujuan wisata ke sini itu memang indah ya. Kalau sini kan panoramanya sangat-sangat menyenangkan ya. Jadi daya tarik sendiri ya. Cuman bangsa Anda itu tidak melakukan apa-apa. Jadi yang kecelakaan di sini itu murni dari pengunjung sendiri, bukan dari bangsa Anda. Ya, benar. Benar? Oke. Ada yang tanyakan lagi? Oke. Siap. Jelas, Pak. Terima
makasih ya. Empuk grojokan. Oke. Ya, assalamualaikum. Ada minum ini. Minum. Bentar. Setelah ini kita akan mencari tahu tentang adanya putri ngelirik. Mungkin dari siluman ular dia mungkin tahu tentang putri ngelirik. Gimana? Ya terserah, nggak ada masalah. Yang penting mediatornya udah siap. Mediator udah siap. Mas Hakim? Mas Siap. Hakim, Siap ya? Kita pengen tahu soalnya putri ngelirip itu Siapa? beneran ada atau hanya sekedar cerita, nah, gitu loh. Yang jelas wisata di desa Mulia Agung. Desa mana? Mulia Agung. Mulia Agung ini kalau pagi sampai siang itu keren ya, serius. Jadi nggak ada hawa mistisnya kalau sebenarnya nggak ada hawa mistisnya, cuman image-nya masyarakat itu kan apa namanya ini takut gara-gara ada yang terjatuh, ternyata terjatuhnya gara-gara human error bukan gara-gara alam lain gitu loh. Karena dari pengunjung sendiri. Nah, tapi itu udah diantisipasi oleh pengelola wisata. Jadi udah ada tulisannya dilarang seperti ini, ya harap dipatuhi. Jangan melangkahi seperti itu, bukan gara-gara ditulisi itu harap dipatuhi, tapi nanti mindsetnya itu nanti gitu angker berarti enggak, bukan seperti itu. Jadi harap jangan lintas daerah ini. Nah, karena di situ ada kedalaman yang lebih dalam lagi atau apa kayak gitu loh. Untuk safety-nya sendiri-sendiri. Jadi aman di sini, aman, bener-bener aman. Oke. Untuk berikutnya Tetap di Condor Depot TV ya. Kita akan memasuki fase ketiga. mediator ketiga atau nanti kita mau visualisasi. Oke. Kita akan melanjutkan mediumisasi yang ketiga. Setelah tadi mediumisasi yang pertama tadi kurang dapat informasi, jadi kita menarik Empu Sendang lagi untuk apa ya? Pengen tahu lah. Pengen tahu informasi tentang ini. Air terjun putri ngelirik. Apakah benar-benar ada atau hanya mitos warga Tapi sekitar? kalau dari informasinya yang Kedua tadi, grojokan itu mungkin diambil dari nama grojokan air terjun itu. Iya, Kita juga nggak tahu ya, Iya. tapi ngakunya namanya grojokan. Nah, beliau ngomong kalau tidak pernah bertemu dengan putri putri ngelirik. nglirit dan nggak tahu sosoknya. Nggak tahu. Seperti Nggak apa. kenal, nggak pernah tahu. Nah, makanya tergantung ini nanti sosoknya seperti apa nanti. Empu Sendang ini, apakah beliau pernah tahu, mungkin kenal? Ini Terus kita kalau akan tahu itu cari bagaimana? informasi. Dari mana sejarahnya seperti apa gitu. Nah, ini nanti untuk mediator yang ketiga kita untuk mencari informasi itu masalah putri ngelirik tadi. Ya. Oke, bisa dimulai. Siap ya. Monggo Mas. Assalamualaikum. Maaf kita tarik lagi, soalnya kita masih penasaran dengan sosoknya Putri Nglirip itu. Sebenarnya sosok Putri Nglirip itu ada atau enggak? Saya belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Belum pernah melihatnya. Masih dua sosok yang kita tanyain masih belum pernah melihatnya. Berarti masih simpang siur antara mitos sama beneran. Kalau mitosnya dari sini ada putri cantik di sini, belum pernah melihat. Belum pernah. Anda sudah berapa lama di sini? Sejak sama? Sejak Sunan Bonang. Oh, Iya. sama berarti. Berarti sama dengan Empu Grojokan tadi ya? Iya. Sejawat berarti ya. Muslim. Asal usul dari mana?
Asalnya dari mana Anda? Lebih lama mana Anda dengan Empu Grojogan? Barang. Oh, bareng. Oh, teman sepermainan. Iya. Iya. Teman layangan ya. Oke. Zaman dulu mana ada layangan, Pak? Itu ada. Berarti intinya Putri Ngelirip ini belum pernah ada yang menemui ya Putri Ngelirip ini ya. Mungkin sosok-sosok yang sekitar sini pernah menemuinya. Anda tahu nggak? Sosok apa saja itu yang kamu temui di sini? Enggak, maksudnya sosok-sosok apa saja. Maksudnya sosok-sosok sekitar sini tuh loh, pernah nggak menemui Putri Ngelirip? Anda tahu nggak? Saya tidak tahu. Oh, tidak tahu. Ya. Tugas Anda di sini apa? Menjaga. Menjaga air terjun. Itu ya. Terus sosok-sosok ular itu ada berapa ekor? Ular besar itu ada berapa ekor? Menurut Anda, yang Anda sekitar sini? Yang pernah kalian lihat lah. 3. Ada 3. Ada 3. Siapa saja itu namanya? Ada 3 sosok. Oke. Iya, ketiga sosok itu namanya siapa? Tahu enggak namanya? Namanya ular-ular itu? Tidak tahu. Enggak tahu. Gini, kalau ada wisatawan datang ke sini dengan tujuan untuk berkunjung dan untuk merefreshing. Kalau bahasa anak muda sekarang itu refreshing lah, untuk menghilangkan pikiran yang penat biar nggak stres. Itu sebenarnya ada yang mengganggu nggak sih? Bukan. Oh, bukan. Jadi memang Saya tidak pernah mengaku. Oh, jadi memang faktor manusianya sendiri. Iya. Kalau di dalam itu benaran ada kayu-kayu benar. Iya. Berarti Anda tahu sejarahnya awal mulanya kayu-kayu bisa ada di dalam situ. Iya. Ada yang tanyakan lagi, Pak? Pak, barangkali ada yang tanya lagi, Pak. Monggo, Pak. Barangkali ada yang kurang. Assalamualaikum. Saya mau tanya, kira-kira yang jaga di sini itu galak apa enggak ya? Enggak mengganggu pengunjung kan? Tidak. Terus apa yang sekiranya mengusik Anda sehingga bangsa Anda merasa terganggu? Berbuat semena-mena. Itu semena-mena. Contohnya seperti apa itu? Contohnya seperti Tidak apa? mengerti, Pak. Tidak mengerti tata krama. Oh, harus punya unggu-unggu ya. Iya. Jadi tata keramanya ada tata kerama lah. Kalau bukan Ada muslim aturan. bagaimana? Nah, gitu kan, Pak ya. Seperti kayak berkunjung ke rumah orang itu loh. Kalau udah punya anak ya anaknya dijaga kayak gitu loh. Ya, Pak. Bener nggak seperti itu? Iya. Yang bertapat sini cuman 2 orang atau lebih? Anda sama apa? Empu Grojogan. Iya. Cuman berdua saja. Cuma 2. Diutus siapa itu? Ya, yang nyuruh siapa? Sendiri. Oh, sendiri. Dulu nama air terjun Putri Ngelirip ini apa nama dulunya? Waktu Anda di sini. Air terjun apa itu? Iya. Nggak ada namanya. Cuma air terjun gitu Kalau doang. bangsa Anda menamai apa waktu dulu? Mungkin namanya antara bangsa lain dengan bangsa manusia itu beda. Ya mungkin. Nah, tapi bangsa Anda menamainya air terjun apa? Air terjun apa? Zaman Anda dulu itu. Air terjun apa? Maka cuma air terjun itu. Air terjun Grojogan mungkin yang Iya. Empu Grojogan nggak tahu juga ya kan? Yang nggak ada namanya. Sosok Anda ini sepertinya lebih galak daripada sosok Empu yang Grojogan Empu tadi ya? Grojogan tadi ya. Ada yang tanyakan lagi, Pak? Oh, sudah. Oke. Makasih ya. Assalamualaikum. Wah.
Ya boleh. Oke, dua kali mediumisasi kita masih belum menemukan titik terang tentang sosok yang apa namanya Namai Putri Ngelirip. Putri Ngelirip. Jadi kalau menurut jenengan Putri Ngelirip itu siapa Pak? Ya kalau cerita dari warga sekitar ya putri. Ya Putri. Iya. Asalnya dari Cerita dari si Mbah itu katanya dari kata kerajaan. Kata kemarin saya kurang tahu. Dari kata kerajaan mempunyai rasa cinta terhadap seseorang tapi tidak dapat restu dari orang tuanya sehingga lari betapa di sini. Itu cerita dari warga sekitar seperti itu. Bahkan dulu sebelum ini ramai dikunjungi oleh pengunjung itu sering nongol, sering tampak, sering lihat pakai pakaian hijau, bahkan belanja di pasar seperti itu ceritanya ya. Ceritanya Tapi sekitar 30 tahunan sudah tidak tampak. sudah Iya, katanya sih kembali ke asalnya iya kerajaannya. Iya, seperti itu. Tapi kalau dua sosok ini tadi kita tanyain tentang keberadaan Putri Ngelirip, mereka nggak tahu Pak. Jadi nggak pernah kenal. Mungkin dimensinya juga berbeda, juga nggak tahu ya Pak ya. Dimensinya alamnya berbeda atau apa. Kita juga nggak tahu. Jadi ada sosok Putri Ngelirip kah? Tidak ada sosok Putri Ngelirip kah? Yang penting air terjun Ngelirip ini tetap lestari. Tetap banyak wisatawan ke sini untuk hal-hal yang mistis, untuk hal-hal yang apa ya, membuat wisatawan takut datang ke sini nanti nggak bisa balik, tenggelam keseret arus. Itu enggak sih sebenarnya, udah diantisipasi oleh pengelola ya Pak ya, benar ya, diantisipasi oleh pengelola. Yang jelas wisata air terjun Putri Ngelirip aman untuk dikunjungi. Aman. Kita buktinya kalau aman untuk dikunjungi ya. Bukti nyata. Jadi coba setelah pandemi corona ini ketika udah dibuka ya Pak ya, mungkin kalau udah dibuka kita umumkan di IG-nya Condro Dipo TV, yuk datang ke sini. Bagus ya. Wisatanya murah, tiketnya murah, Meriah ya. murah, sangat terjangkau, banyak jualan souvenir, jualan jajan-jajan banyak sekali. Jadi coba dibuktikan kalau omongan Condro Dipo TV ini benar. Kalau di wisata Ngelirip ini tempatnya asri, nyaman, sejuk, dan alami. Oke. Airnya tadi sempat saya buat wudhu kok Pak. Iya, gitu ya Pak ya. Tadi kan sholat bawah tadi ya. Sholat di bawah tadi. Sholat seger. Oke, sekarang kita mau visualisasi apa namanya? Sosok-sosok apa saja Yang ada di air terjun ini. Ya. Saksikan terus Condro Dipo TV. Setelah mediumisasi, kita akan melanjutkan proses visualisasi yang ada di air terjun Ngelirip ini. Kira-kira wujudnya Sosok seperti apa apa? aja, Ya, sosok. Penasaran? Ikuti terus Condro Dipo TV.
untuk melakukan visualisasi dari air terjun Lirip tadi, mungkin bisa dijelaskan Mas Prof. Oke. Sosok apa saja yang Kalau ada di saya mau gambar? menjelaskan harus berdiri soalnya. Kalau nggak berdiri susah. Seperti ini masalah. Jadi monggo Pak, bisa dilihat ini. Monggo Pak. Jadi yang saya tangkap tadi adalah sosok ini apa namanya, seperti ada dua kubu gitu, seperti ada dua kubu yang sebelah sini itu bunga itu negatif, yang sini itu bunga positif, tapi lebih dominan ke positif. Nah, ini ada sosok ular. Ular ini ternyata ada kereta kencananya. Nah, kereta kencananya ini milik siapa? Mungkinkah milik sosok Dewi Putri Ngelirip itu? Kita juga nggak tahu. Nah, nanti kita kasih tahu ya. Kita dapat sosok penampakan wajah seorang putri sih. Nanti kita kasih di bawah ini atau di video inilah. Hasil fotonya. Nah, waktu saya mau melukis kereta kencana itu kameramen Mas Nasir itu foto posisi di depan itu ternyata ada orb itu satu gelombang energi, tapi masih berbentuk bulat padat. Nah, ketika bulat padat foto lagi jebret itu udah jadi etoplasma dan penampakan langsung muncul itu sosok putrinya itu tadi. Nah, sosok seperti kepala wanita itu tadi pas saya lihat ternyata ada sosok ini. Tapi waktu di foto itu sosok samping sini yang ketangkap. Pas saya gambar visualisasi sosok belakangnya yang kita lihat. Jadi nggak mau menampakkan wajahnya Mas Yan. Ya mungkin itu sosok Putri Ngeliripnya. Putri Ngelirip. Ya mungkin itu. Tapi menurut informasi ini belum pernah bertemu. Mungkin dimensinya lain. Soalnya ada beberapa tingkatan dimensi sih kalau alam lain. Nah, kalau yang sebelah kanan sini itu biasanya sering fitnah itu kalau ada orang yang jatuh atau korban celaka itu seolah-olah dia yang membuat. Nah, informasinya ini disampaikan kepada orang akhirnya membuat image seram. Toh sebenarnya tidak. Dan sosok ini sudah hilang Pak. Sudah hilang. Ini sudah dinetralisasi kita, sudah hilang. Ini cuma visualisasi aja, sudah hilang. Tinggal memang yang baik aja. Kalau yang baik biasa saja. Lebih banyak manfaat daripada mudaratnya. Ya seperti itu. Jadi ketika kita datang ke tempat wisata dengan tujuan wisata, ya udah kita senang-senang aja di tempat wisata, nggak usah aneh-aneh. Toh di sini juga sudah ada peraturan jangan sini dan di sini, itu bukan karena angker ya Pak ya, bukan karena angker, karena memang di situ tuh bahaya. Memang kedalamannya berapa Pak? 30 meter ya. Nah, dengan di situ. Nah, jadi kalau ada batasan-batasan jangan dianggap itu tempatnya angker. Ya, Untuk keamanan lah. untuk keamanan bersama. Dan tim Condro Tipo menjamin kalau tempat ini aman untuk dikunjungi. Ada tambahan masalah? Mungkin ini bapaknya mau tanya apa sosok ini tuh fungsinya apa itu? Terus rujukannya di bawahnya rujukan tuh ada apanya? Iya, di bawah rujukan. Di bawah rujukannya Bapaknya terjun. bawahnya itu tadi waktu saya melihat dengan mata batin saya itu ada balok-balok Pak, balok-balok carang-carang. Terus dari informasinya Bapak juga balok-balok, ada balok-baloknya. Kalau saya ada lingkungan gini Pak ya, kayak hati gitu loh Pak, yang saya jelasin tadi. Jadi kalau ya korban tenggelam itu kecantol di campur. Oh, katanya orang-orang ada pusaran. Oh iya, Air ada. nggak ada? Soalnya ada pusaran itu kayak gini, air kan jatuh dari atas Ya. ke bawah. Nah ini muser ke sini kan Pak. Nah semisal nggak ada ini kan balik ke sini, jadi nggak muser. Nah jadi muser ke sini, nyangkut. Nah orangnya yang nyangkut ini tergantung airnya deras tidak, biar bisa kembali ke sini. Mungkin ya 1, 2, 3 hari baru bisa
muncul. Nah, itu bukan karena ditarik atau sosok iya. Bukan. Nyebar fitnah aja. Nyebar fitnah aja, ini yang nyebar fitnah. Jadi ya mungkin katanya bapaknya benar itu kena apa namanya balok-balok kecepit. Nah, bukanya saya lihat ada kayu-kayuan. Kalau dideteksi kayu dari mata batin itu energinya itu apa ya? Seperti bau kayu yang berendam lama gitu loh, Pak. Ada terasa. Sudah lama di bawah. Terasa. Terus menurut mediator juga ada kayunya. Nah, kalau nggak percaya bisa dicek. Bisa dicek. Bisa dicek ke bawah. Teman saya pernah ke sini nggak? Tim besar. Iya, iya. Di sini itu kan seperti apa? Seperti kucut air atau itu. Heeh. Memangnya di dalamnya itu ada apa ya? Batu kayu gitu bilang Iya. gitu. Batunya tuh ya agak itu melengkung. Iya, melengkung gini, Pak. Iya, teman saya kan bilang gitu. Nah, tapi kalau orang maaf ya, kalau Iya. orang awam kan ini nggak bisa nembuskan, Pak ya. Kalau saya kan Bismillahirrahmanirrahim, saya minta kekuatan sama Gusti Allah. Pengen tahu yang di dalam apa. Langsung ada gambaran batunya itu melengkung. Terus di dalam batunya sini ada kayu-kayuan. Nah, ya itu tadi pusaran air nabrak langsung muter-muter di dalam lengkungan itu tadi. Nah, orangnya kecepet di situ lama. Jadi munculnya mungkin 3 hari. Kalau cepet ya langsung Kalau kan sini itu lama, Pak. lama. Satu minggu sampai muncul. Itu minggu. Iya, 7 hari. Pertama kali itu orang sini tuh Pak Dasar itu namanya. Saya kan masih kecil. Dia tuh ya memang bunuh diri kan. Dari atas terjun bebas. Setelah itu dia Yang Berarti yang disebutkan disebut di disebutkan mediator mediator tadi ya. kemungkinan Ada. saja ada yang orang terjun. iya, Ah, bunuh diri. bunuh diri. Pak. Itu 7 hari baru ngampung ya. apa? Iya. Soalnya di dalam memang ada batuan, Pak. Jadi jangan sampai nih ada orang yang nekat terjun dari atas ke bawah kena batuan, kita nggak tahu, Pak ya. Bahaya. Jadi Melirip ini wisatanya indah, aman. Gimana ya? Sejuk. Sebenarnya kalau siang saya senang sih di sini. Terus terang saya senang di sini. Soalnya siapa ya? Bisa pelangi itu nyata ada di bawah gitu loh. Pelangi itu ada nyata ada di bawah. Keren pokoknya. Ada tambahan, Pak? Monggo. Mungkin pesan-pesan Mungkin dari pesan-pesan pengelola buat untuk masyarakat di sekitar daerah Tuban atau Oke, terima kasih atas kedatangan dari tim Borobudur yang sudah mendeteksi mulai siang sampai malam hari. Ternyata apa yang dimitoskan oleh masyarakat selama ini nihil. Nihil. Sangat Jadi, nihil, Pak. Apa yang ada di wisata air terjun Putri Lirip ini semuanya negatif, semuanya positif, tidak ada yang negatif, bahkan tidak pernah mengganggu siapapun. Jadi aman untuk dikunjungi, monggo siapapun yang mau datang ke wisata Lirip dipersilahkan, murah, meriah, nyaman, dan pasti puas lah. itu tanggalnya kapan Pak mulai dibuka kembali? Insya Allah wacana dari Dinas Pariwisata paling cepat ya akhir Agustus. Akhir Agustus. Nanti kita koordinasi kapan bukanya, kita umumkan di IG-nya Condor Dipo TV ya. Ada di bawah sini nanti IG-nya kita kasih. Siap. Oke. Nanti kita bantulah biar tambah rame, Pak. Siap. Makasih. Oke, sekian dulu dari penelusuran tim Condor Dipo TV di Tuban, khususnya di air terjun Lirip ini. Mungkin buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Untuk warga sini jangan lupa untuk share, komen dan like agar masyarakat tahu apa yang ada di air terjun Lirip ini. Informasinya berkembang di masyarakat, akhirnya menjadi positif kembali. Dan mitos itu tidak ada. Supaya rame kembali. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oh ya, ini apa namanya? Kenang-kenangan. Kenang-kenangan. Saya berikan kepada Bapak untuk yang mengelola di sini. Oke. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.